Petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarli dan Komisioner KPU Lombok Timur menyusuri laut untuk melakukan coklit data pemilih di pulau terluar Lombok Timur, yaitu Gili Belek dan Gilire, Desa Paremas, Kecamatan Jerowaru. Petugas mendatangi satu persatu rumah warga untuk melakukan coklit sekaligus sosialisasi tahapan Pilkada serentak 2024. Petugas juga harus mendatangi sejumlah nelayan dan keluarganya yang tinggal di keramba jaring ikan dengan menggunakan perahu nelayan. Gili Belek dan Gilire ini merupakan dua tempat pemungutan suara dengan 400 pemilih. Sementara proses coklit di Pulau Terluar Lombok ini sudah mencapai 98%. Yang uniknya di sini, masyarakat itu kadang-kadang beserta keluarganya tinggal di rumah kerambanya. Jadi tantangan Pantarli kami yang ada di sini harus mendatangi masyarakat yang ada di keramba dengan menggunakan perahu ya. Itu perahunya tadi ya. Halo, selamat siang pemirsa. Pertarungan Pilkada Jawa Barat semakin menarik. Elektabilitas pelawak Alfian Syah atau Komeng pelan-pelan mulai menanjak naik di sejumlah survei. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini seputar pemilihan kepala daerah serentak sebagai panduan Anda dalam menentukan pilihan. Bersama saya Fazilah Kairunisa, inilah Kawal Pilkada. Kami sampaikan, Anda tentukan. Pemirsa, nama mantan Panglima TNI Andika Perkasa masuk dalam bursa Pilkada Kota Jakarta. Bahkan sosok Andika dinilai cukup kuat untuk bertarung bersama Anies Baswedan sebagai calon wakil gubernur. Andika Perkasa, mantan Panglima TNI yang kini kader PDIP, muncul sebagai sosok kuat untuk bertarung di Pilkada Jakarta. Bahkan Andika Perkasa juga berpeluang untuk maju sebagai calon wakil gubernur dari PDIP mendampingi Anies Baswedan. Bisa saja selama memenuhi kuota yang ada, dalam artian persyaratan dan mekanismenya itu mencukupi, bukan tidak mungkin politik dinamis. Termasuk peluang Anies Andika. Menarik. PDI Perjuangan pun berencana mengajak PKB untuk bergabung dalam koalisi. Hingga kini, PKB belum memastikan siapa calon yang akan didukung dalam Pilkada Jakarta. Munculnya nama Andika Perkasa membuat isu tiga poros kembali mencuat. PDIP dan PKB diprediksi akan maju bersama membentuk poros baru usai PKS mengunci pasangan aman Anies Sohibul Iman. Sementara Partai Gerindra bersama Koalisi Indonesia Maju berencana maju dengan calon mereka sendiri. Gerindra pun telah siapkan kejutan dalam Pilkada Jakarta. Nama-nama calon yang akan diusung telah dikantongi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Ya, Jakarta ini ya adalah kota tempat orang menaruh harapan. Banyak calon-calon baru yang calon kejutan akhirnya bisa menang. Kita ingat dulu Pak Jokowi adalah kejutan. Ya, tiba-tiba Gerindra, PDI yang semula mau mencalonkan kembali Pak Fauzi Bowo mencalonkan Pak Jokowi. Begitu juga Pak Anies. Diputus pada last minute ya. Nah, yang begini-beginian ternyata kansnya besar menang di Jakarta. Jadi memang saya juga yakin ya bahwa akan ada kejutan di pemilihan kepala daerah di Jakarta ini. Saat ini PKS sebagai pemilik kursi terbanyak di DPRD 2024-2029 dengan 18 kursi tetap tidak bisa mengusung calon sendiri. Sementara PDIP bisa mengajukan calonnya bila berkoalisi dengan PKB. Sebagai informasi, partai politik harus memiliki paling sedikit 22 kursi di DPRD Jakarta, sehingga mau tak mau harus berkoalisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, menyiapkan kejutan dalam gelaran Pilkada 2024. Rencananya Kaisang akan mengumumkan keputusannya untuk ikut dalam kontestasi Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah pada Agustus mendatang. Usai diisukan maju di Pilgub Jakarta, nama Kaisang Pangarep juga digadang-gadang maju dalam Pilgub Jawa Tengah. Kaisang pun menyiapkan kejutan di bulan Agustus atas kepastiannya dalam pilkada. Ya alhamdulillah aja, tapi baik lagi untuk
Jakarta ataupun Jawa Tengah. Seperti yang saya bilang, tunggu kejutannya di bulan Agustus. Partai Solidaritas Indonesia juga tidak menutup diri kepada partai-partai yang ada untuk melakukan koalisi dalam pilkada nanti. Sementara PDI Perjuangan yang sebelumnya berencana mengajukan calon sendiri, mulai melirik sosok Kaisang. Banyak nama yang kemudian berkembang, masuk, muncul, kita pertimbangkan juga dari teman-teman dari partai lain yang tentu saja kita pertimbangkan juga ya, tapi kembali kami tetap harus melihat pertama bagaimana hasil survei, kemudian bagaimana wilayah, bagaimana kemudian sosok-sosok tersebut, apakah memang kuat di wilayah mana, karena kan pilkada ini mencakup hampir semua provinsi, kabupaten, kota dengan keanekaragaman dan wilayahnya yang punya kekhasan masing-masing. Jadi ini yang masih kita sama-sama cermati. Nama Kaisang menarik perhatian sejumlah partai usai memuncaki survei terbaru Cagup Jawa Tengah. Dalam survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia, Kaisang mengalahkan sosok-sosok ternama lain seperti Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Lutfi. Sebelumnya, nama Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi menjadi salah satu kandidat kuat bakal calon gubernur dalam Pilkada Jawa Tengah 2024. Namun hingga kini belum ada partai yang secara resmi menyatakan dukungannya. Sementara Gerindra masih menunggu kesiapan Kaisang untuk maju dalam Pilkada Jateng. Sementara Partai Kebangkitan Bangsa hingga kini terus upayakan untuk ajukan Ketua DPW PKB Jawa Tengah, Muhammad Yusuf Hudlori. Partai Golkar telah memberikan surat tugas kepada Diko Ganinduto untuk maju dalam Pilkada Jateng. Menariknya, Diko memberi sinyal akan maju dengan selebritas Raffi Ahmad sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah. Sementara untuk Pilwagub Jateng, nama istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, menjadi salah satu kandidat. Peluang Siti Atikoh maju dalam kontestasi Pilwagub Jateng 2024 dinilai cukup tinggi. Bahkan istri Ganjar Pranowo ini memuncaki sejumlah survei Cawagup Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, dalam pilkada tahun ini rencananya juga akan diikuti oleh sejumlah artis ternama. Bahkan Partai Kebangkitan Bangsa berencana mengajukan nama Nagita Slavina sebagai calon wakil gubernur Sumatera Utara mendampingi menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution. Nama Nagita Slavina, istri Raffi Ahmad, diajukan oleh PKB untuk berduet dengan Bobi Nasution dalam Pilkada Sumatera Utara. PKB menilai sosok Nagita bisa meningkatkan elektabilitas Bobi di Sumatera Utara. Masuknya Nagita ke dalam bursa Pilkada menambah semarak nama selebriti yang akan maju berkompetisi di Pilkada 2024. Sebelumnya di Kota Tangerang Selatan, komika Marcel Widianto resmi diusung Partai Gerindra. Marcel akan disiapkan sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Marcel dipilih salah satunya karena mewakili sosok anak muda yang punya daya juang tinggi. Pengusungan ini sekaligus menjadikan Marcel sebagai salah satu kader Partai Gerindra. Penyanyi Krisdayanti juga tengah bersiap ikut dalam pilkada. Anggota Komisi 9 DPR 2019 hingga 2024 ini telah bertekad bulat maju menjadi bakal calon wali kota Batu, Jawa Timur. Kade telah menyerahkan dokumen pendaftaran sebagai bacalon Walkot Batu ke DPC PDIP Kota Batu. Musisi Ahmad Dhani pun tak ketinggalan. Mantan suami Maya Estianti ini disiapkan Partai Gerindra untuk maju dalam Pilkada Surabaya. Ahmad Dhani kini duduk di kursi parlemen usai menang di Dapil Jatim 1 pada pemilihan legislatif 2024. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Siti Rahmawati atau Siti KDI juga percaya diri ikut Pilkada 2024. Siti digadang-gadang akan maju dalam Pilkada Polewali Mandar mendampingi Sekda Polewali Mandar Andi Bebas Manggazali. Siti pun rela pulang kampung demi keseriusannya dalam kontestasi ini. Selebritas Raffi Ahmad juga kencang diisukan akan maju dalam Pilkada. Raffi mendapat sinyal positif akan diajak Bupati Kendal Diko Ganinduto maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Namun ketika kembali disecar awak media, Sultan Andara ini terkesan enggan menanggapi.
Terjunnya artis atau selebritas dalam kontestasi politik bukan fenomena baru. Mereka yang dulu hanya dikenal lewat karya dan penampilan di dunia hiburan, kini banyak yang telah duduk di kursi eksekutif maupun legislatif. Pengamat politik Henry Satrio menilai pencalonan artis dalam kontestasi politik adalah hal yang wajar karena telah memiliki modal popularitas yang lebih maju ketimbang elektabilitas. Meski demikian, popularitas bukan jaminan bagi para pesohor bisa memenangkan pilkada. Jikapun akhirnya mereka terpilih, diharapkan para pesohor ini juga memiliki kapasitas untuk memimpin daerah mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pertarungan pilkada di Jawa Barat semakin menarik. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Kawal Pilkada. Kembali di Kawal Pilkada, pemirsa, pertarungan pilkada di Jawa Barat semakin menarik. Elektabilitas pelawak Alfiansyah atau Komeng ini pelan-pelan mulai menanjak naik di sejumlah survei. Setelah sebelumnya Alfiansyah atau yang biasa dikenal oleh Komeng memenangkan kursi DPD, kini Komeng kembali mengekor dalam survei Pilkada Jawa Barat. Bahkan Komeng menduduki peringkat ketiga dalam orang yang cukup berpengaruh di Jawa Barat. Meski hingga kini belum ada partai yang menyatakan dukungannya kepada Komeng, namun masuknya Komeng menambah semarak bursa Pilkada Jawa Barat. Di Jawa Barat sendiri, saat ini sosok Ridwan Kamil masih memuncaki sejumlah survei. Namun, Partai Golkar sebagai partai yang menaungi Ridwan Kamil masih belum menentukan sikap. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku masih menunggu hasil survei sebelum nantinya memutuskan siapa calon gubernur Jakarta dari Partai Golkar. Keputusan akan pasangan yang maju dalam Pilgub 2024 akan diumumkan pada Juli 2024. Jabar dan DKI masih menunggu terkait dengan survei terakhir. Pak, berarti Ridwan Kamil bakal dilempar ke Jakarta atau tetap di Jawa Barat, Pak? Kita lihat kombinasinya nanti. Pak, muncul selebaran apa Pak RK dipasangkan dengan Kaisang itu tanggapan seperti apa? Ya, itu masih kita pelajari seluruhnya. Ya, pokoknya RK dipersiapkan untuk melawan siapapun lawannya. Ridwan Kamil juga mendapatkan dukungan dari Partai Amanat Nasional. Meski telah memberi lampu hijau untuk RK maju dalam Pilgub Jakarta 2024, namun PAN belum memastikan siapa pasangan yang akan maju bersama RK. Selain Ridwan Kamil, Bupati Purwakarta 2008-2018, Deddy Mulyadi jadi salah satu kandidat potensial dalam Pilkada Jawa Barat. Deddy telah dilirik sejumlah partai untuk maju dalam Pilkada Jawa Barat, termasuk PDIP dan Gerindra. Demi meloloskan lajunya di Pilkada Jabar, Deddy Mulyadi terus turun ke lapangan untuk bertemu warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kontestasi politik di Pilkada Jawa Barat semakin marak. Nama Komeng hingga istri Ridwan Kamil masuk dalam 5 besar survei terbaru yang digelar 20 hingga 27 Juni 2024. Dan berikut sejumlah survei terkait kandidat potensial Gubernur Jawa Barat, dan kita akan lihat siapa saja namanya. Nah, ini dia dalam survei terbaru indikator politik. Ridwan Kamil ini berada di puncak dengan perolehan 16%. Lalu ada nama Deddy Mulyadi di 11,2%. Lalu ini menariknya ada nama Komeng ini juga mencuat gitu ya di Pilkada Jawa Barat, ada 0,8%. Lalu yang menariknya ini juga ada nama dari istri Ridwan Kamil, yaitu Atalia Praratya, maksud kami di 0,5%. Ini semakin menarik begitu ya, dengan muncul nama-nama baru yang kemudian potensial menjadi pemimpin di Jawa Barat ke depannya. Dan kita lihat lagi selanjutnya, pemirsa.
Ini masih tentang elektabilitas kandidat potensial Gubernur Jawa Barat, di mana nama Ridwan Kamil ini juga masih menduduki posisi pertama dengan perolehan 25,2%. Lalu di peringkat kedua ada Deddy Mulyadi, di peringkat ketiga ada Bima Arya, kemudian di peringkat keempat itu ada nama Deddy Miswar. Nah, ini memang bisa dikatakan bahwa nama-nama pesohor atau aktor-aktor begitu ini juga mencuat begitu ya, muncul di Pilkada Jawa Barat, karena selain aktor, Deddy Miswar ini juga adalah wakil Gubernur Jawa Barat pada periode 2013-2018, dan ini adalah hasil survei dari Saiful Mujani Research and Consulting pada 27 Mei hingga 2 Juni 2024. Nah, itu dia tadi, ini masih terus berlangsung. Kita akan lihat bagaimana nanti Pilkada Jawa Barat ke depannya. Pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda, PKB resmi berikan surat dukungan kepada Bobi Nasution sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa PKB secara resmi memberikan surat dukungan kepada Bobi Nasution sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara. Partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu berharap menantu Joko Widodo itu memilih pendamping wanita pada Pilkada serentak November mendatang. DPP Partai Kebangkitan Bangsa resmi mengumumkan Bobi Nasution sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara untuk Pilkada 2024. Surat dukungan disampaikan langsung oleh Jazilul Fawait, Wakil Ketua Umum PKB. Namun dalam surat dukungan tidak disertakan nama pendamping Bobi Nasution karena masih menunggu keputusan partai-partai pendukung lainnya. Selain PKB, majunya menantu Joko Widodo juga diusung oleh Golkar, Gerindra, Nasdem, PAN, Demokrat, dan P3. Memberikan keputusan dan menetapkan Mas Muhammad Bobi Afif Nasution sebagai calon Gubernur Sumatera Utara. Tapi wakilnya belum. Dan juga nanti akan diputuskan bersama partai-partai koalisi yang akan mengusung Mas Bobi. Sebelum memberikan dukungan kepada Bobi Nasution, DPP PKB berharap Bobi Nasution berpasangan dengan wanita sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045. Memberikan masukan agar kalau bisa yang mendampingi menjadi calon wakil gubernur itu dari tokoh perempuan, karena isu ini juga menjadi isu sentral untuk membangun sumber daya manusia yang unggul untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Tokoh perempuan, sektor perempuan ini juga dianggap sangat penting untuk bisa mensukseskan Indonesia Emas 2045. Sementara dari bursa pasangan bakal calon wali kota Medan, Partai Nasdem secara resmi berkoalisi dengan Partai Gerindra untuk mengusung pasangan Riko Waas, Wakil Ketua DPD Nasdem Sumut, dan Zakiyudin Harahap, Wakil Ketua DPD Gerindra Sumut, sebagai calon wakil wali kota dan wakil wali kota Medan. Dengan berkoalisinya Nasdem dan Gerindra, pasangan calon ini sudah bisa mendaftar ke KPU karena sudah memenuhi syarat 20% DPRD Kota Medan. Meski sudah cukup syarat untuk mendaftar ke KPU, namun kedua partai tidak menutup kemungkinan bergabungnya ke partai lain. Dari Medan dan Jakarta, iNews melaporkan. Jelang Pilkada 2024, Partai Gerindra memberikan rekomendasi kepada pasangan Maidi dan Bagus Panuntun untuk maju pada Pilkada Kota Madiun. Gerindra menilai Maidi adalah sosok yang berkualitas dan berprestasi di Kota Madiun. Dan informasi tadi sekaligus menutup Kawal Pilkada hari ini. Saya Fazilah Karunisa dan kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Kawal Pilkada kami sampaikan, Anda tentukan. Terima kasih dan sampai jumpa. Partai Gerindra resmi memberikan rekomendasi untuk pasangan Maidi dan Bagus Panuntun sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Madiun pada Pilkada 2024. Maidi merupakan wali kota Madiun periode 2019-2024 yang sebelumnya berpasangan dengan Indah Raya sebagai wakil wali kota. Pemberian rekomendasi kepada Maidi dan Bagus Panuntun diserahkan langsung di Hotel Merdeka Madiun, Jawa Timur, Rabu 3 Juli.
Partai Gerindra menilai kepemimpinan Maidi berhasil membuat Kota Madiun lebih maju. Yang jelas bahwa beliau adalah orang yang berkualitas, beliau adalah orang yang berprestasi di kota ini, maka kita berketepatan untuk memilih beliau untuk melanjutkan kepemimpinan ini agar Madiun menjadi kota Madiun menjadi lebih baik. Kita yang sampai hari ini 11 tambah 1 PKS, tapi nggak tahu. Mudah-mudahan yang belum masuklah. Hari ini Gerindra sudah ke kita. Harapan kita untuk membangun kota ini untuk kita mendunia. Maidi bersyukur mendapat rekomendasi untuk kembali maju sebagai wali kota Madiun dan berharap dapat melanjutkan pembangunan jika terpilih nanti. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu, iNews melaporkan.